Taib. Yang paling menarik kemudian sampai dengan salamnya. Salam pertama ketika assalamualaikum, pilihan cuma dua. Bisa assalamualaikum, bisa assalamualaikum warahmatullah. Sampai sini. Saya tidak menemukan tambahan di hadisnya, maaf ya, yang wa barakatuh. Saya tidak menemukan. Ya, jadi Nabi mempraktikkan cuma dua. Kalau tidak assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Saya coba mengecek, saya punya koleksi di rumah, alhamdulillah 1235 kitab hadis. Saya mencari dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Di kitab hadis palsu aja nggak ada kalimat wabarakatuh. Untuk yang salam ya, dalam sholat, bukan di luar sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut, yaitu video dari Uwah itu mengatakan bahwasanya lafadz atau sigot salam di dalam sholat dengan tambahan wabarakatuhu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak pernah diucapkan Nabi, sehingga ini tidak pernah diucapkan Nabi, maka sahabat tidak ada satupun yang meriwayatkannya dari Nabi. Dia telah mencari dan membaca di koleksi kitab hadisnya itu 1235 kitab hadis. Jadi dari koleksi kitab hadisnya yang sebanyak itu dia tidak menemukan satu riwayat hadis pun yang menyatakan bahwasanya Nabi itu pernah mengucapkan sigot salam di dalam sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu dengan tambahan wabarakatuh. Kalau memang Uwah itu mempunyai koleksi kitab hadis sebanyak itu dan telah membacanya, ketika mau menyatakan hal itu satu persatu kemudian dia tidak menemukannya, maka Uwah ini harus menambah koleksi hadis atau kitab hadis yang nanti saya bacakan bahwasanya di dalam kitab hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi pernah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan hadis ini dikatakan sahih menurut berdasarkan syarat dari Imam Muslim. Tapi misalnya kalau Uwah ini mempunyai koleksi kitab hadis sebanyak itu atau lebih dari 1000 ini, Uwah cuma membaca beberapa saja atau tidak membaca semua secara keseluruhan, ya Uwah harus bacanya lagi. Jangan ketika dia membaca satu atau tidak semuanya kemudian menganggap pernyataan Nabi yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan tambahan wabarakatuh itu tidak ada. Di dalam kitab hadis yang saya temukan, yaitu di dalam kitab hadis Sahih Ibni Hibban, di sini ada riwayat yang mengatakan akhbarona al-Fadl bin Hubabi qala haddatsana Muhammad bin Katsirin qala akhbarana Sufyanu an Abi Ishaq an Abil Ahwasi an Abdillahi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Fadl bin Hubab sampai dari Abdillah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat dan mengucapkan salam di salam terakhirnya, ketika beliau menoleh ke kanan dan ke kiri, Nabi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan wabarakatuh. Bagaimana status daripada hadis ini? Dikatakan di dalam kitab ini isnaduhu sahihun ala syarti muslimin. Isnad hadis ini sahih berdasarkan syarat dari Imam Muslim. Jadi kalau Uwah katakan itu hadis yang menyatakan atau Nabi tidak pernah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan tambahan wabarakatuh di dalam sholatnya, maka Uwah ini dipastikan itu keliru, salah, atau bahasa kasarnya itu telah menyesatkan pada jamaahnya. Di sini juga dikatakan wa akhrajahu Abu Dawud di dalam hadis 996 fi sholati babun fi salami an Muhammad ibn Katsirin bihadzal isnadi. Juga di dalam kitab ini dikatakan ta'liqu Syu'aibil Arnuti isnaduhu sahihun ala syarti muslimin. Jadi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya memang sanadnya hadis Nabi yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam sholatnya ketika beliau tasyahud akhir, ketika beliau menoleh ke kanan, memang secara isnad ada sebagian ulama yang mengatakan itu sahih. Jadi kalau Uwah mengatakan bahwasanya tidak ada hadis sahih, maudhu' dan dhaif pun yang mengatakan bahwasanya
Nabi menambahi salam di dalam sholatnya dengan wa barakatuhu. Saya kira dengan keterangan hadis yang ada di Sahih Ibnu Hibban ini, maka ini telah salah, telah kurang membaca di dalam kitab hadisnya yang koleksinya lebih dari 1000. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab hadis Mu'jamul Awsat, ini kalau tidak keliru karangannya Imam At-Tabrani, di sini juga ada riwayat yang menjelaskan haddatsana Abdullah bin Ahmad bin Hambalin qala haddatsani Mansur bin Abi Muzahimin, di sini pakai tanwin ya. Qala haddatsana Abu Sa'idin Al-Mu'azzibu an Zakaria bin Abi Zaidatah an Sya'biyih an Masruqin an Abdullah bin Mas'udin qala ma nasitu fi ma nasitu minan asya. Beliau katakan, saya tidak lupa pada sesuatu yang telah saya lupa. Jadi yang lupa diingat lagi. Falam anasa, di sini bahasanya falam anasa. Taslima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati an yaminihi wa shimalihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi di dalam Mu'jamul Awsat karangannya Imam At-Tabrani ini, Nabi itu pernah diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi itu mengucapkan salam di dalam sholatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tambahan wabarakatuh itu pernah diriwayatkan oleh sahabat, berarti Nabi pernah mengucapkannya. Jadi kalau katakan Nabi tidak pernah mengucapkan, atau dengan bahasa tidak ada satu hadis pun yang meriwayatkan dari sahih, dhaif dan maudhu pun bahwasanya Nabi pernah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kira memang harus menambah koleksi kitab hadisnya, atau dia harus membaca semua koleksi kitab hadisnya yang lebih dari 1000. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Syarhus Sunnah lil Baghawi, di sini di dalam nomor hadis 696, di sini ada riwayat akhbarona Umar bin Abdul Aziz, akhbarona Al-Qasim bin Ja'farin, di sini pakai tanwin Ja'farnya, akhbarona Abu Aliyin Al-Lu'lu'iyuh, akhbarona Abu Dawud, akhbarona Abdatu bin Abdullah, akhbarona Yahya bin Adam, akhbarona Musa bin Qaisin Al-Hadramiyuh, an Salamata bin Kuhailin an Alqamata bin Wa'ilin an abihi qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullah. Jadi di riwayat ini, yaitu dari Alqamah bin Wa'il, dari ayahnya, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengucapkan salam di dalam sholatnya, ketika menoleh ke kanan, beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menoleh ke kiri, beliau mengucapkan Assalamualaikum. Jadi memang ada riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan tambahan wabarakatuh di dalam sholatnya. Jadi dari beberapa referensi ini, ini memang dipastikan dia telah keliru, atau dia memang kurang banyak membaca di dalam apa yang mau dia fatwakan, sehingga ketika dia berfatwa atau memberi penjelasan, memberi keterangan kepada jamaahnya itu keliru atau tidak benar. Sebenarnya banyak kitab hadis yang lain yang menjelaskan tentang itu. Saya cuma memberi beberapa referensi ini, bisa dibuat sebagai referensi tambahan bagi teman-teman, khususnya bagi Ini bukan dalam rangka menggurui atau menjelekkan tapi karena ini dia memberi fatwa, memberi penjelasan di dalam publik atau di medsos, maka kita harus benarkan juga pendapatnya tersebut di medsos. Kalau kita harus dikatakan harus mengcalling atau menjapri secara pribadi, saya kira itu tidak mungkin, karena seorang yang sudah punya nama, kalau kita ingatkan tidak mungkin dia merevisi lagi ucapannya, karena otomatis menurut saya atau pikiran saya, ketika orang punya nama besar untuk merevisi ucapannya itu, dia mungkin agak malu seperti itu. Intinya seseorang yang salah di medsos, maka kita harus benarkannya, harus meluruskannya di medsos juga, tapi dengan bahasa yang bagus, tidak menjelekkan atau tidak mencelanya, seperti itu.
Jadi intinya kalau kita lihat dari referensi yang saya sampaikan ini dari kitab Mu'jamul Awsat karangannya Imam At-Tabrani atau dari kitab Sahih Ibnu Hibban, itu menjelaskan bahwasanya apa yang disampaikan Uwah, apa yang dijelaskan Uwah, apa yang difatwakan oleh Uwah, bahwasanya tambahan salam di dalam sholat dengan wa barakatuh itu tidak pernah ada, tidak pernah disampaikan oleh Nabi, sehingga dia katakan di hadis sahih, bahkan di hadis dhaif dan maudhu pun itu tidak ada. Ini tidak benar atau ini salah keterangan seperti itu, karena di dalam kitab ini menjelaskan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Uwah. Dengan ini Uwah mungkin bisa belajar lagi, ya juga saya juga harus tambah belajar lagi, karena Uwah ini sudah salah, sudah dianggap pintar oleh jamaahnya, maka dia harus lebih banyak belajar lagi. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi saya di dalam mengkantar ustadz-ustadz yang dianggap ustadz oleh teman-teman, oleh jamaahnya itu bukan murni dari pendapat saya, tapi dari referensi yang saya ambil dari kitab-kitab yang dibilang muktabar atau kitab-kitab yang membandingi dengan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang saya kantar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga puasa kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, apakah ini ghibah? Ini tidak ghibah, karena di dalam watawasau bil haqq itu tidak ada istilah ghibah. Di dalam idharul haq itu tidak ada istilah ghibah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.